Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar dengan anak-anak ibu semua? 11 akuntansi, 11 TKR, dan 11 TSM. Harapan ibu kalian semua dalam kondisi sehat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran daring dan aktivitas yang lainnya dengan baik. Materi kita hari ini adalah akan menentukan titik optimum. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya bahwa nilai optimum yaitu nilai maksimum dan nilai minimum baru bisa kita dapatkan setelah kita mendapatkan model matematika dari sebuah persoalan yang sudah disajikan. Berikut ini kita akan mencoba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear sampai dengan penentuan titik optimum. Berikut permasalahannya. Berdasarkan permasalahan pada video pembelajaran yang lalu, kita dapatkan model matematikanya yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 48, 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 72, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, dari fungsi-fungsi yang kita dapatkan ini, nanti kita akan buat grafiknya dengan terlebih dahulu menentukan koordinat untuk masing-masing pertidaksamaan. Yang pertama dulu yang akan kita kerjakan adalah menentukan koordinat untuk pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 48. Seperti yang sudah kalian pelajari bahwa untuk menentukan koordinat lambang pertidaksamaan ini kita rubah dulu menjadi lambang persamaan yaitu sama dengan, sehingga pertidaksamaannya berubah menjadi persamaan yaitu X ditambah Y sama dengan 48. Untuk menentukan koordinat kita sudah tahu langkah-langkahnya, yaitu menentukan titik potong pada sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0 dan menentukan titik potong pada sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Jadi berdasarkan hasil perhitungan kita dapatkan bahwa koordinat untuk pertidaksamaan yang pertama adalah 0,48 dan 48,0. Pertidaksamaan yang kedua yaitu 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 72. Seperti halnya yang pertama, lambang pertidaksamaan ini pun kita rubah menjadi lambang persamaan. Diperoleh 3X ditambah Y sama dengan 72. Dari hasil perhitungan, grafik memotong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0 kita dapatkan 0,72 dan grafik memotong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0 kita dapatkan koordinat 24,0. Dengan modal 0,48 dan 48,0 kita bisa mendapatkan grafik fungsi linear yang pertama, dan 0,72 dengan 24,0 kita akan mendapatkan grafik linear yang kedua. Sehingga untuk grafiknya kita buat masing-masing pada satu diagram kartesius. Nah, sudah kita dapatkan grafik untuk membedakan ya. Fungsi yang pertama Ibu tandai karena di sini lambang pertidaksamaannya itu menggunakan sama dengan, berarti garisnya berupa garis sempurna. Ya. Untuk fungsi yang pertama kita dapatkan grafik yang bergaris merah. Kemudian untuk fungsi persamaan yang kedua Ibu tandai dengan garis berwarna
biru. Kita dapatkan setelah kita gambar, ternyata di sini ada titik potong. Nah, ada titik potong atau dua grafik ini, dua garis ini berjumpa pada satu titik koordinat. Nah, setelah kita cari berapa koordinatnya ini menggunakan titik hitung dengan menggunakan metode eliminasi boleh ya, atau gabungan. Kita ini kebetulan menggunakan eliminasi sederhana saja. X ditambah Y sama dengan 48, 3X ditambah Y sama dengan 72. Karena Y ini koefisiennya udah 1, sama-sama 1, kita tidak perlu melalui tahap perkalian. Jadi langsung saja, karena di sini kebetulan tandanya sama-sama positif, maka di sini kita operasi pengurangan yang akan kita lakukan. Sehingga 1X dikurangi dengan 3X sama dengan min 2X, 48 dikurangi 72 sama dengan min 24. Sehingga X sama dengan min 24 dibagi dengan min 2. Negatif bagi negatif adalah positif, sehingga nilai X-nya adalah 12. Kemudian dengan nilai X sama dengan 12, kita masukkan ke persamaan yang pertama. X ditambah Y sama dengan 48. X-nya 12. Ganti dengan 12 ditambah Y sama dengan 48, sehingga Y sama dengan 48, 12 nya pindah ruas kemari menjadi min 12, sehingga nilai Y nya sama dengan 36. Jadi titik potong kedua garis berada pada koordinat 12,36. Berdasarkan daerah penyelesaian, kita ketahui ada batas-batasannya di sini 0,48, kemudian 12,36, kemudian 24,0 dan 0,0 itu sendiri. Nah, batas-batas atau titik pojok inilah nanti yang bisa kita gunakan untuk menentukan titik optimum, sehingga kita bisa menentukan pada angka berapa kita bisa mendapatkan nilai maksimum, dan pada bilangan berapa kita bisa mendapatkan nilai minimum ya. Berdasarkan hasil perhitungan kita masukkan ya koordinat yang pertama. Koordinat yang pertama tadi kita dapatkan ada 0,0. Fungsi kita tadi kan Z sama dengan 700.000 X ditambah 300.000 Y ya. Nah, kita masukkan batasan yang pertama 0,0, titik koordinat 0,0. Kita masukkan. Ternyata nilai X-nya 0 di sini dikalikan dengan 700 hasilnya adalah 0. Kemudian Y-nya 0. Di sini pun kita kalikan dengan 300.000 hasilnya 0. Sehingga ketika kita jumlahkan keduanya hasilnya adalah 0. Kemudian koordinat yang berikutnya adalah 0,48. Tentunya karena di sini variabel X-nya adalah 0 ya, variabel X-nya adalah 0, di sini hasilnya adalah 0. Kemudian variabel Y-nya 48. Nah, 48 ini kita kalikan dengan 300.000. Dapatlah nilai Rp14.400.000. Kita jumlahkan 0 ditambah Rp14.400.000, dapatlah Rp14.400.000. Demikian juga untuk koordinat 12,36 ya. 12 ini untuk kita kalikan dengan 700.000, dapatlah 8.400.000. Kemudian 36 dikali dengan 300.000, dapatlah 10.800.000. Sehingga kita jumlahkan 8.400.000 ditambah dengan 10.800.000, dapatlah 19.200.000. Kemudian pada batasan yang berikutnya adalah 24,0. Nah, 24 ini kita kalikan juga dengan 700, sehingga hasilnya adalah Rp16.800.000. Kemudian nilai Y-nya adalah 0, kita masukkan, kita kalikan dengan 300.000, hasilnya adalah 0. Jadi kita jumlahkan hasilnya Rp16.800.000. Ternyata berdasarkan analisa ini, nilai maksimum itu diperoleh perusahaan
pada koordinat 12,36 dan nilai minimum itu kita dapatkan ketika koordinatnya 0,48. Apa maksudnya di sini? Jadi ketika jumlah penumpang 12 orang untuk kelas ekonomi dan kelas utama dan 36 untuk kelas ekonomi, perusahaan mendapatkan nilai maksimum sebesar Rp19.200.000 dan nilai minimum ketika yang naik pesawat itu hanya kelas ekonomi, walaupun di sini jumlahnya banyak, yaitu 48, tapi semuanya kelas ekonomi didapat nilainya hanya Rp14.400.000. Nah, itu ini. Makanya nilai fungsi objektif ini bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, demikian untuk materi kita. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, bisa chat ke WA Ibu. Jangan lupa tonton, like, dan komen pada YouTube yang disajikan sekolah. Wassalam.